Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara mengunduh atau mendapatkan informasi cuaca untuk rute pelayaran. Ketika ini contoh dari Indonesia menuju ke Jepang. Dan di sini kita akan gunakan mobile phone yang berupa iPhone dan bagaimana cara mendapatkan berita cuacanya ketika Anda berlayar di area Pasifik. Oke, tentunya kita mulai dari menggunakan iPhone, kita masuk ke Safari, kita mulai masukkan alamatnya jma.go.jp. Jadi karena ini pemerintah Jepang, kita masuk sini dan kita cari bahasa Inggrisnya, kita klik di sini, lalu kita klik English, tampilan Inggris, lalu kita pilih weather, tampilan seperti ini, lalu kita klik local info, kita bisa memilih weather. Oke, kita pilih marine, bisa untuk melihat informasi seputaran marine. Lalu kita kembali ke weather, karena kita butuh weather map. Nah, ini biasanya yang di atas kapal, ketika kita print out weather fact, tampilannya yang monokrom seperti ini. Dan ini gambarnya persis dengan yang biasanya kita print out lewat weather fact. Kita dapat berita cuacanya lewat weather fact ya seperti ini. Oke, kita kembali ke berwarna saja, lebih mudah. Nah, ini untuk high pressure, low pressure, ada warm front sama cold front. Selanjutnya kita bisa play. Di sini akan menampilkan beberapa berita cuacanya dan sesuai dengan jam dan tanggalnya. Bisa yang analisis chart, yang berita 24 jam, berita cuaca 24 jam, ada yang 48 jam. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke, kita bisa stop. Oke, dan ini adalah historisnya, dan ini bagian penjelasan untuk lokasi high pressure dan low pressure-nya. Oke, sekarang kita bisa mengunduhnya dengan klik di sini. Nah, nanti ini PDF-nya kita unduh dan kita zoom, maka lebih jelas. Dan ini adalah beritanya, apa tipenya, tipe analisis, surface analysis, dan ini penjelasannya untuk historinya. Nah, ini lebih jelas gambarnya. Oke, kita zoom kembali. Nah, ini lebih jelas. Jadi ketika nanti Anda berlayar di Samudra Pasifik, atau Anda operasional kapalnya di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Cina, di Filipina, ataupun melintasi Pasifik, maupun di Indonesia juga kita bisa mengunduh melalui website ini. Oke, Anda lihat ini lebih jelas, jadi PDF ini lebih jelas ketika Anda zoom. Jadi berita cuaca yang paling bagus ketika kita menggunakan alamat website ini, JMA.go.jp, ini lebih jelas daripada kita terima dari WeatherFact. Karena WeatherFact itu terkadang gambarnya putus-putus dan kurang jelas, dia hanya monokrom. Dan ini berita cuaca yang analisis, surface analysis. Selanjutnya kita klik yang 24 jam, berita cuaca 24 jam. Seperti ini beritanya. Ada low, ada high, ada fog, ada cold front, warm front, dan ini historinya, untuk keterangannya, ada etching, ada sea ice area-nya, ada fog area, ini surface analysis 24 jam.
Seperti ini tampilannya. Oke, kita zoom tampilannya lebih jelas. Indonesia, Jepang, Korea, Rusia, cold front sama warm front. Oke, ini tipe berita cuacanya. Free service analisis 24 jam. Oke, lalu kita coba yang 48 jam. Nah, ini untuk historinya dan tipe beritanya. Free service analisis 48 jam. Nah, ini high pressure sama low pressure, cold front dan warm front. Jadi nanti di lain kesempatan saya jelaskan untuk gambar-gambar berita cuaca, bagaimana cara membaca dan memprediksi kemungkinan untuk pergerakannya low pressure dan pergerakannya typhoon kemana larinya. Dan ini berita cuaca yang berupa teks. Jadi nanti Anda coba, Anda gunakan, apabila Anda gunakan mobile phone berupa iPhone, nanti bisa masuk ke Safari dan ketik alamat gme.go.jp. Oke. Jadi kita coba lihat-lihat yang lain. Oke. Tentunya yang untuk pelaut itu kita cukup ke weather dan kita cari weather map saja. Kalau yang ini hanya support yang lainnya karena ini berita cuaca yang untuk daily, biasanya untuk citizen setempat atau warga setempat Jepang. Nah, ini tampilan satelitnya menggunakan inframerah dan bisa juga yang berwarna. Ini masih inframerah. Kita cari yang true color. Nah, ini yang true color, tampilan berwarna. Oke, jadi sobat pelaut, nanti silakan Anda coba-coba untuk masuk ke website ini, Anda buka-buka, Anda pelajari, dan ini tentu sangat bermanfaat ketika Anda nanti menjadi perwira atau navigator muda ataupun pemula ketika operasional kapal Anda di daerah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan apapun itu di sekitaran Samudra Pasifik, maka Anda lebih baik mengenal alamat website ini dan bisa mengunduh berita cuaca atau prediksi cuaca melalui alamat website ini. Oke. Dan ini sangat mendukung untuk kapal Anda apabila weather fact yang di atas kapal Anda penerimaan atau print out-nya kurang bagus. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah ketinggian untuk ombak atau gelombang. Jadi nanti Anda coba-coba untuk masuk ke website ini, klik aja apa aja sumber apa informasi yang ditampilkan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda dan sebagai pemula ataupun perwira muda, semoga ini bisa menambah informasi bagi Anda dan menambah kemampuan Anda dalam mengumpulkan informasi cuaca ketika Anda bernavigasi di Samudra Pasifik.